Kita lanjutkan ya anak-anak untuk proposal usaha. Sekarang kita bahas tentang isi proposal usaha. Setiap orang yang menyusun proposal usaha pasti menginginkan bahwa isi proposalnya itu lengkap. Artinya, semua yang diperlukan yang seharusnya ada sudah ada dalam proposal. Isi proposal usaha yang pertama tentang uraian usaha, kedua produk, ketiga lokasi, keempat pasar, 5 persaingan, 6 laporan keuangan, 7 manajemen dan personalia, 8 proposal kredit, dan lampiran pelengkap lainnya. Sekarang kita bahas satu persatu komponen tadi. Yang pertama adalah uraian usaha. Uraian usaha berisi tentang penjelasan usaha yang sedang atau akan dijalankan oleh pengusaha. Di bagian ini, pengusaha mengemukakan latar belakang pemilihan bidang usaha dan prospek usahanya di masa mendatang. Berbagai keunggulan dan kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi serta antisipasi pemecahannya dikemukakan juga. Yang kedua, produk. Produk di sini bisa dalam artian barang atau jasa. Produk diuraikan secara rinci mulai dari bentuk, ukuran, jenis, kegunaan, kualitas, hasil produk per periode, dan lain-lain. Tiap orang memiliki pengalaman yang berbeda untuk penentuan produk ini. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih produk yang akan dihasilkan antara lain pertimbangan konsumen terhadap permintaan terhadap produk, kemudian kebutuhan konsumen yang masih belum teridentifikasi, daya beli konsumen, persaingan dalam pasar, dan sumber-sumber daya yang menunjang produksi. Ketiga adalah lokasi. Lokasi usaha yang akan dipilih harus dicantumkan dalam proposal usaha, karena lokasi merupakan bagian dari aspek pemasaran di samping harga dan promosi. Untuk menentukan lokasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama hubungan ke belakang atau backward linkage, misalnya bagaimana memperoleh bahan baku. Hubungan ini berdampak pada besarnya biaya produksi. Dan hubungan ke depan, misalnya daerah hasil pemasaran. Hubungan ini terkait dengan masalah penjualan dan distribusi produk untuk sampai ke tangan konsumen. Hal-hal yang harus diperhatikan di sini, misalnya kedekatan sumber bahan baku dengan tempat atau lokasi usaha, kemudian kedekatan pasar, sumber daya manusia, kemudahan dalam hal transportasi, kemudahan dalam memperoleh bahan baku, kemudahan dalam memperoleh air, serta sikap pemerintah setempat dan masyarakat sekitarnya. Keempat, pasar. Dalam proposal usaha juga ditetapkan jenis pasar apa yang menjadi sasarannya. Demikian juga dengan segmen pasar yang akan dituju, bagaimana posisi perusahaan di dalam pasar tersebut. Pasar yang menjadi sasaran pemasaran itu ada 5 pasar. Yang pertama pasar monopoli, kedua pasar persaingan sempurna, ketiga pasar oligopoli, 4 pasar monopolistik, dan 5 pasar monosoni. Posisi perusahaan di dalam pasar yang akan dituju dibedakan juga menjadi 4, yaitu pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar atau follower market, dan
niche market. Yang kelima, persaingan. Dalam proposal usaha menyebutkan dengan jelas di mana posisi perusahaan di antara pesaing yang akan dihadapi di dalam pasar. Di samping itu, perusahaan juga harus mampu menggambarkan strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk memenangkan persaingan. Strategi pemasaran tersebut meliputi distribusi, promosi, dan rencana pengembangan produk. Penentuan strategi pemasaran ini sangat penting karena dapat menjadikan peluang keberhasilan sebuah usaha yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Keenam, laporan keuangan. Pengusaha wajib mencantumkan laporan keuangan yang dimiliki. Hal ini bermaksud bagi pihak penyandang modal untuk menilai kemampuan real maupun kemampuan potensial perusahaan tersebut. Laporan keuangan antara lainnya bisa meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Dari laporan keuangan ini, pihak luar yang bekerja sama dengan perusahaan dapat menilai likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen. Dalam proposal usaha juga menguraikan perihal bentuk kepemilikan, struktur organisasi, peranan, wewenang masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan. Demikian juga tentang status badan usaha yang akan dijalankan, apakah berstatus PT, firma, CV, atau bentuk badan usaha lainnya. 8. Personalia. Pengusaha menjelaskan secara rinci susunan personalia yang mengisi struktur organisasi untuk mendapatkan dan menempatkan pegawainya sesuai dengan bidang yang benar-benar mereka kuasai. Pertimbangan tentang kemampuan, kualitas, dan kuantitas pegawai dilakukan secara profesional tanpa mengenal kolusi maupun nepotisme. Selanjutnya untuk proposal kredit. Bagi perusahaan atau usaha yang sumber pendanaannya terbatas, dia bisa mengajukan kredit pada pihak bank atau kepada pihak pemberi kredit lainnya. Jadi di sini proposal kredit ini bertujuan untuk mengajukan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka mengembangkan usahanya. Jadi kebutuhan dana yang diperlukan harus terperinci alokasinya, misalnya untuk menambah jumlah mesin, menyewa gedung baru, membeli bahan baku, dan sebagainya. Terakhir adalah lampiran atau dokumen penting lainnya. Pada bagian akhir proposal bisa dilampirkan dokumen-dokumen penting perusahaan, misalnya tentang pendirian perusahaan, SIUP, sertifikat tanah, atau identitas pemilik usaha, dan lain sebagainya. Oke. Saya kira cukup untuk materi tentang isi proposal usaha. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian untuk materi proposal usaha ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.